Jadwal ranjang selama 3 hari 3 malam. Meskipun tidak makan, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak takut dingin atau panas, kulitnya tebal dan kuat. Pandai besi sedang membuat pedang baru di hilir sungai. Benar-benar mampu memotong besi seperti tanah liat. Tiba-tiba melihat ada bayi di sungai. Dengan cepat, dia mengangkatnya dengan tangannya. Meskipun perut anak laki-laki itu sudah penuh dengan air sungai. Tapi setelah muntah dan diare beberapa menit kemudian, dia tetap sehat dan selamat. Pandai besi menemukan bahwa tulang anak laki-laki ini luar biasa. Dia memiliki kekuatan seperti sapi. Dengan mudah dia bisa mengangkat batu raksasa yang beratnya lebih dari 800 pon. Pandai besi menjalani hidup lajang sepanjang hidupnya. Sekarang dia mendapatkan seorang anak laki-laki secara cuma-cuma. Dia dengan senang hati membawa anak laki-laki itu kembali ke desa. Para wanita desa sangat menyukainya setelah melihatnya. Pandai besi berkata, "Ini adalah anak laki-laki yang saya temukan. Dinamakan Dali." Para wanita dengan antusias memberi makan Dali. Ternyata Dali memiliki nafsu makan yang luar biasa. Lebih dari 10 wanita tidak bisa memberinya makan cukup. Pandai besi menyadari bahwa dia mungkin tidak mampu membesarkan anak ini. Jadi, dia membawa Dali kembali ke hutan. Biarkan dia mencari makanannya sendiri. Tapi segera setelah pandai besi pergi sebentar, saya mendengar suara binatang buas dari dalam hutan. Pandai besi tidak tega melihat anaknya dimakan binatang buas. Segera kembali dan terkejut. Saya melihat seekor beruang hitam besar telah dibunuh oleh Big Power. Big Power sedang menikmati makan daging dengan senang hati. Pandai besi memutuskan untuk membesarkan anak ini. Dia mengajarkan keterampilan besinya kepadanya. Namun, Big Power tidak ingin belajar keterampilan ini. Dia bahkan mematahkan tangan ayahnya. Lebih dari 10 tahun berlalu, Big Power telah tumbuh menjadi harimau kecil yang tampan. Teman-teman kecil tidak berani bermain dengan Big Power, karena mereka bisa terlempar beberapa ratus meter jika tidak berhati-hati. Selain memiliki kekuatan yang tak terbatas, dia juga mahir dalam berbagai bidang kedokteran hewan. Suatu hari, Big Power bermain di gunung. Dia melihat seorang wanita cantik seperti Dewi. Dali langsung tercengang. Dia jatuh cinta. Big Power tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Dia hanya bisa mendekat dan merobek sepotong kain gadis itu. Gadis itu ketakutan dan lari dengan cepat. Ternyata gadis itu adalah seorang putri. Setelah kembali dengan penuh semangat, dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia jatuh cinta pada seorang gadis cantik. Ayah melihat kain di tangan anaknya. Dia tahu bahwa anaknya pasti melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dan dari pola kainnya dapat terlihat, itu adalah putri. Ayah meminta anaknya segera meninggalkan desa ini. Melakukan hal yang sangat tidak sopan terhadap putri, pasti akan ditangkap dan dipenggal. Dali hanya bisa merapikan paket, meninggalkan desa. Seekor babi kecil ingin mengikuti Dali untuk berkelana. Dali mengatakan ingin mencari gadis yang ditemuinya di tengah hutan. Babi kecil merasa Dali tidak mengerti apa itu cinta. Jadi dia membiarkan Dali belajar sedikit. Dali dibawa bimbingan Xiao Zhu. Akhirnya belajar bagaimana menjalin hubungan asmara. Dali berjalan selama 7 hari 7 malam. Tidak menemukan di mana letak kastil. Akhirnya bertemu dengan seekor tikus sakti. Tikus sakti meminta Dali mengambil jalan pintas. Dali mengikuti petunjuk tikus sakti. Langsung melompat dari tebing. Meskipun sakit, tapi memang sangat cepat. Dalam waktu singkat, Dali tiba di kastil. Tapi kakak penjaga pintu tidak membiarkan Dali masuk. Dali langsung membuat lubang di pintu kastil dengan 1 pukulan. Penjaga pintu keluar dan memberikan Dali 2 pukulan keras. Dali hanya perlu memberikan 2 tamparan ringan, menumbangkan penjaga pintu ke tanah. Setelah masuk ke kota, Dali mencari pekerjaan di dapur. Namun karena tidak bisa mengendalikan kekuatan, kegiatannya kaku dan canggung. Dia tidak sengaja merusak mesin jus. Setelah melihat ini, pelayan dapur, Xiao Mei, sangat marah. Sekarang tidak bisa membuat jus. Raja akan menyalahkannya. Tetapi, Dali langsung menekannya dengan tangannya. Jus ini menyembur keluar seperti air mancur. Xiao Mei terkejut. Seketika, dia melihat pria yang kuat ini dengan penuh perhatian. Wanita harus menikahi pria seperti ini. Hanya dengan itu, dia merasa aman. Kepala Koki sangat tidak senang setelah melihat ini, karena dia juga menyukai Xiao Mei. Sekarang, dia telah dirampas oleh seorang anak kecil yang berambut kusut. Kepala Koki mengeluarkan pisau besar. Dia ingin memberikan pelajaran kepada Dali. Pada saat itu, babi kecil Dali berlari ke sana. Kepala Koki memutuskan untuk membunuh babi itu. Dia akan mengejar babi kecil itu. Babi kecil itu melompat-lompat. Dia bersembunyi di sudut dan gemetar ketakutan. Pada saat itu, Dali mengangkat babi kecil itu dan melarikan diri dengan cepat. Namun, tanpa disengaja, dia menginjak mekanisme. Terpental ke medan duel. Seorang pejuang langsung mendapatkan kotak makanan. Ketika kepala Koki baru saja naik, dia juga dipukul pingsan dengan papan. Ternyata ini adalah acara pertarungan calon suami putri. Dali menjadi penantang baru. Dali melihat putri di tribun. Saya langsung terpesona dan bingung. Pendekar ini melihat seseorang yang tidak tahu diri datang. Dia langsung menusuk 2 kali dan mengeluarkan darah. Dia memotong pakaian Big Power. Dia ingin Big Power menyerah tanpa bertarung. Tapi Big Power tidak sengaja. Dia membelah pedang pendekar. Pendekar itu terkejut. Dia segera mengambil kapak yang lebih besar. Tapi Big Power dengan lembut memantulkan. Kapak itu juga terpotong. Putri melihat situasi yang tidak menguntungkan.
Dia tidak ingin menikah dengan orang seperti Big Power. Jadi dia segera menggunakan rencana kecantikan. Berhasil menarik perhatian Big Power. Sementara pendekar itu memanfaatkan keterpesonaan Big Power pada kecantikan putri. Dia tiba-tiba memukul Big Power hingga jatuh ke tanah. Big Power tidak bisa bangkit dari tanah. Pada saat itu, seekor belalang datang berlari, menunjukkan serangkaian gerakan belalang kepada Big Power. Big Power memang luar biasa dalam seni bela diri. Dia langsung menguasainya. Dali segera berdiri, menggunakan pukulan kuat belalang. Dia dengan cepat mengalahkan pendekar itu. Sekarang, sesuai dengan peraturan, pemenang dapat menikahi putri. Dali sangat senang. Tidak terduga kebahagiaan datang begitu cepat. Tapi putri sangat tidak ingin menikah dengan orang seperti Big Power. Jadi dia memberikan tantangan kepada Big Power. Itu berarti harus membunuh naga jahat di dalam gua. Hanya pantas menjadi suamiku. Dalam nama cinta, Dali sangat kuat. Tanpa ragu, dia pergi ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, dia menemukan bahwa gua itu penuh dengan permata. Setelah mencari sebentar, akhirnya dia menemukan cincin yang berkilauan. Namun naga jahat sudah berada di belakang Dali. Setelah mendapatkan cincin, Dali dengan gembira memukul dinding gua. Sebuah batu tajam jatuh, dan langsung memukul naga jahat hingga pingsan. Dali membawa cincin dan berlari menuju istana. Namun tak disangka, dia bertemu dengan pembunuh yang dikirim oleh putri. Pembunuh itu memperdaya Dali untuk kembali ke rumah. Dia disambut dengan minuman dan makanan yang lezat. Mereka bersiap-siap untuk menghancurkan Dali dengan batu besar. Namun pembunuh itu terlalu banyak minum. Dia sama sekali tidak bisa melihat tali yang digunakan untuk melempar batu. Dali dengan baik hati membantu. Pembunuh itu kembali tidur. Dali memutuskan tali itu. Sang pembunuh malang ini hancur menjadi daging tumbuk. Dalam perjalanan pulang, Dali sedang minum air mata air gunung. Saat itu, ia ditemukan oleh penyihir istana. Penyihir itu langsung melemparkan tombaknya. Mereka ingin membunuh Big Hero. Namun, babi kecil melompat ke depan. Ia melindungi Big Hero dari panah itu. Dali melihat babi kecil mati untuk dirinya sendiri. Ia sangat sedih dan putus asa. Akhirnya, Big Hero kembali ke istana. Raja memenuhi janjinya. Mereka mengadakan pernikahan untuk Big Hero dan putri. Di bawah saksi seorang pendeta. Mereka sedang bersiap untuk bersumpah. Babi kecil datang lagi. Ternyata babi kecil tidak mati. Babi kecil menceritakan segalanya kepada Big Hero. Ia mengatakan bahwa putri selalu ingin membunuhmu. Dali baru saja tahu sekarang betapa jahatnya putri. Pada saat itu, Big Hero membawa kembali papan naga. Telah menetas dari cangkangnya. Ini menarik perhatian naga jahat. Semua orang ketakutan saat melihat naga jahat datang. Semua orang ketakutan dan gemetar. Namun ketika melihat naga jahat, mereka menemukan bahwa naga jahat sebenarnya sangat kecil. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dalam kemarahannya, naga jahat memuntahkan api yang sangat kuat. Ia mengembalikan bayi naga kepada naga jahat. Naga jahat pergi. Hati yang kuat berwarna abu-abu seperti kematian. Cinta berakhir seperti ini. Namun pada saat itu, Xiao Mei mengaku cinta kepada Dali. Dali langsung merasa detak jantungnya berpacu. Karena Dali menyadari bahwa Xiao Mei jauh lebih cantik daripada putri. Sebelumnya, mata Dali tertutup oleh kotoran anjing. Dali menyetujui Xiao Mei. Sejak itu, Dali dan Xiao Mei hidup bahagia dan ceria bersama.
you.